Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi bi ihsan ila yaumil din. Ikhtilaf azza wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bab yang ke-8 ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini bagaimana bisa ya seseorang itu melaknat kedua orang tuanya ya, makanya kita baca. Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan Amr bin Marzuk mengabarkan kepada kami, ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al-Qasim bin Abi Bazzah an Abi Tufail qal su'ila alayya. Ya, Abu Tufail ini berkata suatu ketika ya di sini diterjemahkan apa antum? Jadi ketika ditanya Ali, ya, su'ila Aliyya, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa kaffah. Apakah Nabi mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang seluruh manusia tidak diberinya, yaitu ya, manusia yang lain tidak diberi kekhususan. Apakah ada kekhususan tersebut kepada kalian? Maka Ali menjawab, ma khassana Rasulullah SAW bi syai'in lam khussa bihi nas. Kami tidak diberi kekhususan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada seluruh manusia. Illa ma fi qirabi sayfi, kecuali sesuatu yang ada pada sarung pedangku ini. Thumma akhraja sahifatan, kemudian ia mengambil dan mengeluarkan secari kertas. Fa idza fiha maktub, yang mana di dalam kertas tersebut tertulis, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapapun yang menyembelih kepada selain Allah. La'anallahu man sariqa manaral ardi. Allah melaknat siapapun yang mencuri batas-batas tanah. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat siapapun yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditsan. Dan Allah melaknat siapapun yang melindungi orang-orang yang berbuat dosa. Jadi apa kandungan dari hadis ini? Yang pertama, bahwa pencatatan hadis itu sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Terbukti dengan di mana Ali juga nyatat dan dia simpan di pedangnya. Ya.
Kemudian yang kedua, haramnya menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah, baik kepada arca, salib, Ka'bah, ataupun nabi, ataupun rasul, atau bahkan malaikat. Jika menyembelih tersebut kepada selain Allah, maka Allah melaknat dan masuk bagian kesyirikan. Kemudian haramnya mengubah tafal batas, maknanya pembatas. Biasanya kalau kita zaman sekarang dikasih beton ya, kalau dari BTN kan ada juga dipindahin sama dia, dibongkar, mungkin dipindahin semen lagi, Allah musta'an. Dan dia merampas tanah yang bukan miliknya, karena mungkin ini udah lama nggak datang-datang yang punya tanah sebelah, dikit-dikit dia pakai ya. Kemudian dia buat sertifikatnya. Terkadang bisa seperti itu, dia sogok orang-orang dari yang punya wewenang harusnya di situ, kita nggak usah sebutin. Tapi terkadang ada yang bisa, oknum-oknum yang bisa disogok. Ya, bukan mungkin lembaganya pengen menjaga hak masyarakat, tapi ada oknum. Akhirnya pas si yang punya tanah datang, dia sesuaiin dengan SHM-nya, sertifikatnya, kok tanah saya berkurang. Tanya tetangganya, ini bener nggak di sini potokannya? Iya bener, saya punya surat juga, katanya. Ya udahlah, ngalah dia. Jadi berkurang dari 500 jadi 350, itu keambil 150. Allah musta'an. Kemudian salah satu bentuk kedurhakaan terhadap orang tua adalah membuat mereka menjadi objek sindiran dan hinaan orang lain. Dia menghina orang tua orang lain, akhirnya orang lain balik menghina orang tuanya. Inilah orang yang dia itu melaknat kedua orang tuanya. Dikatakan dia melaknat kedua orang tuanya karena dia laknat orang tua orang lain. Akhirnya orang lain balas. Begitulah kondisinya, begitulah ya kejadiannya atau ya sifatnya. Karena terkadang mereka bingung, gimana sih, masa sih ada orang yang melaknat orang tuanya, walaupun memang terkadang ada juga. Namun ya, dengan menjadikan sebab orang tuanya dihina, itu juga sudah ya, masuk dalam bentuk menghina orang tua sendiri, apalagi langsung. Kemudian barang siapa yang menjadi penyebab sebuah perbuatan, maka dirinya seperti pelaku perbuatan tersebut. Ya, yang di sini dia tidak yang langsung mencela orang tuanya, tapi dia menjadi penyebab orang tuanya dicela. Makanya kita juga dilarang mencela ya sesembahan ya umat lain yang bisa dikhawatirkan ia mencela Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ya, kemudian haramnya melindungi para pelaku khurafat dan bid'ah, serta tidak menolak perbuatan bid'ah mereka. Ya, kemungkaran, dosa. Karena bid'ah ini juga termasuk dosa, khurafat.
Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, bakti kepada kedua orang tua bukan dalam kemaksiatan. Berbakti kepada kedua orang tua wajib. Tapi boleh nggak kita mengikuti perintah mereka berdua jika mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat? Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Al-Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Basri mengabarkan kepada kami, aku bertemu dengannya di Ramalah. Ia berkata, Rashid Abu Muhammad menceritakan kepadaku dari Syahr bin Haushab dari Ummu Darda, anna Abi Darda, dari suaminya Abu Darda, qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Rasulullah sallam memberikan wasiat kepadaku dengan 9 hal. Siapa yang mengatakan? Abu Darda. La tusyrik billahi syai'a. Yang pertama, ya, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa in qatti'ta aw hurriqta. Walaupun ya lehermu dipenggal atau engkau dibakar. Wala tatrukunna salatal maktubata muta'ammidan. Jangan meninggalkan salat yang fardu dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu zimmah. Barang siapa yang melakukannya dengan sengaja, maka jaminan Allah akan lepas darinya. Ya, ini dia bukan lagi muslim. Wala tashrabanna al-khamra. Makanya kalau dulu zaman salaf, di masa-masa salaf, kalau ada pertanyaan, ya syekh atau ya fulan, apa hukum meninggalkan salat? Apa jawabannya kalau dulu? Tahun 200-an Hijriah. Apa kira-kira? Nebak-nebak aja dulu. Boleh kalau sekarang, tapi kalau antum nanti ditanya, udah hukumnya nggak boleh. Kalau lagi tahap belajar boleh. Nebak-nebak, nah? Apa? Mana yang bunyi? Hah? Apa? Apa hukumnya? Kira-kira apa hukum mereka jawab? Hah? Kafir. Taib. Ada lagi? Tadi apa? Bunuh. Hah? Dibunuh. Sangar nih. Gak apa-apa kan, kira-kira. Taib, ya. Tapi realitanya yang sampai kepada kita, sebagian dari mereka menjawab, antum jangan bertanya mengandai-andai, katanya. Mana ada muslim ninggalin sholat? Jadi orang yang bertanya seperti itu dianggap bertanya mengandai-andai. Karena di saat itu nggak ada orang muslim yang ninggalin sholat. Sehingga tanya kalau sudah ada kejadian. Kalau belum ada kejadian, antum jangan bertanya yang mengandai-andai. Itu dilarang dalam hukum kita. Seandainya saya sampai di Mars, gitu kan? Terus kan nggak kedengeran azan di dunia, itu gimana salatnya? Ini namanya mengandai-ngandai. Nah, ibarat seperti itulah pertanyaan, apa hukum orang yang meninggalkan salat di saat itu? Kenapa? Karena munafik saja salat.
Munafik aja sholat nggak dulu? Sholat. Ya. Makanya kenapa jelas di sini ya, Nabi SAW katakan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu zimmah. Sehingga dahulu ya udah sepakat yang sengaja itu ya kafir udah. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman taraka as-salah faqad kafar. Pembeda antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Namun sekarang tersebar kebodohan, tersebar kejahilan, firqah-firqah, kelompok-kelompok yang dengan entengnya mengatakan yang penting hatinya, dan itu nyebar sehingga sebahagian ulama pun memperinci jika dia tinggalkan dengan sengaja dibarengi keyakinan tidak wajibnya salat, ini yang kafir. Tapi jika dia tinggalkan dengan sengaja dengan tetap meyakini salat itu wajib, maka dosa besar yang sangat besar melebihi dosa mencuri dan berzina. Nah, wala tashrabannal khamra, dan jangan kamu minum khamar. Fa innaha miftahu kulli syarrin, karena khamar itu kunci dari segala keburukan. Wa ati' walidaik, taati kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma, jika ya mereka menyuruhmu untuk menyerahkan seluruh hartamu, maka serahkanlah ya, hartamu kepada keduanya. Ya. Wala tunazi'anna wulatal amri, dan jangan kau melawan pemimpin waliul amr. Wa in ra'aita annaka anta, meskipun engkau tahu bahwa engkaulah yang benar. Sama istri pun seperti itu. Sering ini istri karena merasa benar, ngangkat suara sama suami. Ini istri-istri zaman sekarang ini susah nyari yang taat. Makanya tugas suami itu bagaimana mendidik agar istri itu taat. Tugas pemimpin mendidik agar rakyat itu taat. Ya, karena sekarang rakyat banyak yang tidak taat kepada waliul amr. Sehingga begitu juga awal mulanya dari mana ini? Dari ketidaktaatan seorang wanita kepada suami. Memang dari awal itu yang mereka serang. Selalu wanita. Ya. Dan direndahkan peran sebagai seorang ibu. Mau apa jadi ibu rumah tangga, ya, gak punya kontribusi, taunya cuma di rumah aja. Padahal kontribusi terbesar seorang ibu adalah mendidik atau melahirkan para pemimpin. Ya, mereka bukan pemimpin, tapi merekalah yang melahirkan para pemimpin. Dia bukan petinju. Antum suruh ya pelatih tinju masuk ring, babak belur. Coba suruh pelatih tinju masuk ring, babak belur nggak? Babak belur. Karena tugas dia bukan bertinju, tapi tugasnya apa? Ya, melahirkan para petinju. Nah, hampir seperti itulah seorang wanita. Sehingga keutamaan dia itu bukan dia di memimpinnya. Nah, ini kadang suami telat pulang, cubit. Cubit sama istrinya. Dari mana aja kamu? Ada yang seperti itu, ada. Hah?
Allah musta'an. Makanya Nabi mengatakan, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, tidak akan beruntung suatu kaum urusan mereka dipimpin oleh wanita. Kita mengatakan hadis ini bukan untuk merendahkan posisi mereka, tidak, tapi karena memang kita punya bagian masing-masing. Mereka itu pengkader pemimpin. Nah, kalau pengkader pemimpin pelatihnya sibuk pengen betinju, pengen masuk ring, udah hancur mereka berdua. Si petinjunya hancur, si pelatihnya juga hancur. Kemudian wala tafrir minaz zahfi, jangan kau kabur dari pertempuran. Wa in halakta wa farra ashabuka, meskipun engkau binasa sendirian dan teman-temanmu lari. Wa anfik min taulika ala ahlik, dan berilah nafkah dari hartamu kepada keluargamu. Wala tarfa' 'asaka an ahlik, dan jangan lalai dari mengawasi keluargamu. Yang dibahasakan oleh Nabi, jangan kau angkat tongkatmu. Jadi kalau seorang pemimpin itu atau seorang suami itu udah tidak ngasih hukuman di rumah, istri ngelanggar nggak dihukum, anak ngelanggar nggak dihukum, nggak ada peraturan. Tapi kalau istri berbuat baik, tambah pelayanan, kasih hadiah. Anak berbuat baik, kasih hadiah. Jadi di rumah itu harus ada peraturan. Ini udah nggak ada pengawasan, dibiarin. Istri mengatakan ini privasi, HP nggak boleh sama suami, privasi katanya. Kamu itu seluruh tubuhmu punyaku, sampai HP-mu pun itu punyaku. Aku yang nggak boleh kau ambil HP-nya, karena aku pemimpin. Jangan dilihat HP suami, nggak boleh, harus izin. Adapun suami wajib saya ngawasin apa aja isi HP-mu, sini pinnya itu harus dikasih. Ini enggak, ini privasi. Macem-macem udah dia di situ. Ini seorang suami banyak sekarang seperti itu. Akhirnya istrinya apa? Bebas di situ, hahihi dengan laki-laki lain. Itu harus antum ambil. Dia lagi tidur, ambil. Ternyata berubah passwordnya. Sita. Kamu kenapa? Sidang. Harus disidang. Harus dipertegas. Posisi saya ini adalah suami yang nanti harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kalau saya biarkan kamu begitu, saya yang kena. Dan terkadang suaminya takut pula, soalnya kan kalau nginiin suami, emang kenapa? Sini HP saya. Udah, ya Allah, udahlah kalau begitu. Wa akhifhum fillah, dan jangan lalai mengawasi mereka dan ajarkan mereka takut kepada Allah. Ini memang nggak diajarkan takut sama Allah. Gimana mau takut sama Allah, dia nggak takut sama suami. Makanya istri itu kasih tahu, kamu udah nggak takut sama saya. Harus digituin, nggak takut sama suami, bahaya. Antum punya wewenang pemimpin di situ, nggak ditakuti. Anak-anak juga nggak takut sama abinya. Abinya udah bilang, kau mau? Masih berani gitu. Ingat 3 hal yang harus terkumpul dalam dirimu sebagai seorang suami. Istrimu harus takut kepadamu, istrimu harus berharap kepadamu, istrimu harus cinta kepadamu. 3 nih. Itu ibadah, karena dia sebagai seorang istri kepada suami, itu 3-tiganya dalam kategori ibadah.
Seorang anak pun seperti itu. Anak harus takut kepada ayahnya, anak harus berharap kepada ayahnya, anak harus cinta kepada ayahnya sebagai bentuk berharapnya, takutnya, berharapnya, cintanya kepada Allah. Ingat ya, sebagai bentuk itu, bukan takut berharap kepada suami seperti itu, berharap yang melebihi berharapnya, takutnya kepada Allah. Ini syirik. Ya. Takut dalam artian apa? Takut dalam artian yang Allah mampukan dia untuk mengembannya. Takut tabiat. Seorang istri takut sama suami sebagai takut tabiat. Ya. Bukan takut yang dibarengi dengan pengagungan dan perendahan diri, tidak. Kalau itu hanya kepada Allah. Berharapnya dia berharap karena surganya Allah. Dia berharap dengan taat kepada suami, mengharapkan surga Allah. Ya. Cintanya juga karena cinta kepada Allah. Ya. Karena dia wajib mencintai suaminya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, cinta dan kasih sayang siapa yang membuat? Allah. Jadi takut, berharap dan cinta yang diperbolehkan kepada makhluk sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Allah Ta'ala alam. Jadi kita ajarkan mereka. Makanya pernah anak tanya di sini, seorang anak sholat karena takut dipukul ayahnya, ikhlas atau tidak? Hah? Kenapa? Kenapa? Iya, dasarnya takut kepada Allah. Gimana cara? Perintah ayah, perintah Allah. Iya. Karena yang memerintahkan si ayah untuk memukul anaknya kalau tidak sholat adalah Allah, yaitu Rasulullah. Tentunya wahyu dari Allah. Sehingga sebenarnya si anak takut sama hukuman Allah. Yang dia takuti adalah hukuman Allah yang dieksekusi oleh si ayah. Ingat itu. Ya. Maka di sini dikatakan takut apa? Takut terhadap yang Allah mampukan bagi si ayah untuk ditakuti. Ya, seorang nih takut sama harimau. Syirik nggak? Kenapa? Ya, masuk tabiat dia. Kenapa? Karena yang dia takuti adalah yang Allah mampukan si harimau ini untuk memudaratkan dia. Bisa nggak harimau memudaratkan kita? Bisa. Jadi kita takut terhadap yang terhadap mudarat yang Allah mampukan bagi si harimau untuk melakukannya kepada kita. Di mana dia bisa menerkam kita, memakan kita. Ini mudarat. Dan siapa yang memampukan si harimau melakukan ini? Allah. Karena ternyata ada binatang yang lebih besar daripada si harimau ini, tapi tidak Allah mampukan dia untuk memakan kita, menerkam kita. Contohnya onta. Ya. Allah tidak mampukan onta, tidak ada keberanian onta untuk menerkam, memangsa. Ya. Sapi, kerbau lebih besar nggak daripada singa, daripada harimau, lebih besar. Makanya takut kita kepada harimau, takut kepada sesuatu yang Allah mampukan untuk memudaratkan. Yaitu takut kepada mudarat yang memang Allah mampukan si harimau untuk melakukannya. Bisa nggak difahami? Hah? Boleh nggak takut sama corona? Tuh kemarin corona tuh,
Hah? Yang mengatakan boleh, yang mengatakan tidak, yang mengatakan tidak. Karena sampai nyebar tuh tentang bahkan video-video jangan takut sama corona, takut sama Allah. Berarti tidak bisa membedakan antara takut terhadap sesuatu yang Allah mampukan untuk memudaratkan dengan takut kepada Allah. Corona bisa nggak memudaratkan kita? Yaitu Allah mampukan nggak corona? Corona sendiri itu sebenarnya ya tidak bisa sebenarnya. Memang benar, corona tidak akan bisa memberikan mudarat. Yang memberikan mudarat adalah Allah. Tapi dengan sebab corona. Yaitu di mana corona itu Allah mampukan untuk merusak paru-paru antum. Dia nggak kelihatan, masuk tiba-tiba udah di dalam, ya, dirusak paru-paru itu, dirusak jantung itu, dirusak pernapasan itu, ya. Siapa yang memampukan corona untuk melakukan itu? Siapa yang memampukan corona untuk melakukan itu? Allah. Maka sebenarnya kita tidak takut sama corona, tapi takut kepada mudarat yang Allah mampukan bagi si corona itu untuk melakukannya kepada kita. Makanya kenapa Nabi memerintahkan kita firra minal majzumi firaraka minal asad. Ini hadis Nabi SAW. Berlarilah kamu dari penyakit mematikan sebagaimana berlarimu dari singa. Sama nggak berarti penyakit mematikan dengan singa? Nabi samakan. Kenapa? Karena dua-duanya Allah yang memampukan untuk memudaratkan. Beda takut sama Allah. Takut sama Allah, takut ibadah yang dibarengi dengan pengagungan dan perendahan diri. Kita takut sama corona kan kita nggak sampai mengagungkan corona dan merendahkan diri kita kepada corona kan? Tidak. Cuma kita diperintahkan pakai masker, diperintahkan oleh para ulama berjarak, diperintahkan oleh para ulama untuk di beberapa waktu agar tidak dulu sholat ke masjid. Hujan aja turun ada uzur. Padahal apakah mudarat yang diberikan hujan, mudarat yang Allah berikan kepada kita, ya, melalui hujan lebih besar dibandingkan mudarat yang Allah berikan melalui corona? Mana lebih besar? Corona. Makanya pahami jenis takut. Takut itu bukan satu jenis, ya. Jadi harus antum pahami, bedakan. Kok bisa hadis Nabi mengatakan seperti ini? Berlarilah kamu dari penyakit mematikan sebagaimana kamu berlari dari singa. Makanya kalau kita baca penjelasan para ulama, akhirnya kita tahu, oh ini takut yang diperbolehkan, oh ini takut yang tidak diperbolehkan. Jangan dibuat manusia ini buyar jadi kena syubhat. Iya ya. Akhirnya dia lompat di depan singa. Mau nggak boleh takut sama kamu, takut hanya kepada Allah, kata dia. Hei singa, jangan terkam, nggak boleh takut sama kamu. Ya, ada nggak seperti itu ajaran agama kita? Nggak ada seperti itu. Dia masuk ke kandang singa dia. Allahu a'lam. Walaupun ada penjelasan dari beberapa, ya, asatidah di mana sebenarnya jangan sampai berlebihan. Ketakutannya sampai berlebihan. Yang mana tidak ada sebenarnya perasaan sedih dengan tidak ke masjidnya, itu nggak ada, malah senang, wah sekarang bisa alasan nggak ke masjid. Nah ini yang sebenarnya dipermasalahkan, ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Makanya para ulama pada saat itu ya mengeluarkan fatwa-fatwa mereka dan kita ikuti. Dan kita baca alasan mereka kenapa berfatwa, bukan dari dengkul mereka. Para ulama itu berfatwa itu karena memang sudah menganalisa. Mereka itu hafal Al-Quran, membaca tafsir-tafsirnya, menghafal ratusan ribu hadis, membaca syarah-syarahnya, riwayat-riwayatnya,
bagaimana mengambil kesimpulannya, barulah dia analisa, oh ini hukumnya begini, oh mereka keluarkan fatwanya. Ya. Kandungan hadis yang pertama, perintah agar senantiasa menjauhi syirik dan perhatian terhadap perkara tauhid meski di waktu yang penting, meski di waktu yang genting, ya, dan mengalami kondisi yang sulit. Walaupun di waktu yang genting, andaikan kau dipenggal lehernya, dibakar, tetap jangan berbuat syirik. Peringatan agar tidak meninggalkan sholat wajib dan kesudahan yang buruk yang akan diperoleh pelakunya tanpa uzur yang dibenarkan syariat. Dia tidak ada uzurnya. Kemudian haramnya khamar dan penjelasan tentang bahaya dan yang ditimbulkannya. Ini miftahu kulli syarr, pintu dari semua keburukan. Makanya sampai ada kisah Israiliyat, ya, yang mana seorang dari Bani Israel dia diajak berzina sama seorang wanita, dia tidak mau dia. Oh, wanita, seorang lelaki taat, ya. Tapi setelah itu ditawarin minum khamar sedikit aja. Ya, akhirnya setelah minum khamar, ya awalnya sedikit, lama kelamaan, nah khamarnya dapat, nah juga berzina lagi. Allah musta'an. Nah, udah hilang dah akal itu. Banyak orang pengen ngilangin suntuk, Ustaz, katanya. Atau ada alasannya untuk apa? Menghangatkan tubuh. Ada enggak manfaat khamar? Ada. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima ismun kabir. Katakan dalam keduanya dosa besar. Wa manafi'u linnas. Tapi ada manfaatnya bagi manusia. Jadi ada manfaat khamar dan judi. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar, itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sering orang-orang sekarang ini ngerokok. Ketika kita bilang ini haram, mana ada manfaatnya rokok? Benar ada. Kita nggak bilang nggak ada, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Makanya kenapa agama larang, ya. Semua apapun itu yang dilarang itu tetap ada juga manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Makanya dilarang. Perintah agar taat kepada orang tua sekalipun keduanya menyulitkan sang anak, ya. Andaikan dia sampai minta ini, minta itu, udah keluar semua uangnya, udah keluarin. Lihat bagaimana pengorbanan kita juga kepada anak kita. Wah. Bahkan ada orang tua yang udah keluar habis buat anaknya, ya. Anaknya minta ini kasih, ternyata minta motor kasih, motornya ditabrakin, ganti, dianya masuk rumah sakit, obatin, ngutang-ngutang kesana kemari. Habis gak berarti dunia dia? Habis buat anak. Itulah pengorbanan orang tua, ya. Maka terkadang kita diuji oleh Allah dengan orang tua kita, ya. Dia banyak mintanya ini itu, ya. Terkadang kita nggak nelpon sehari, dia marah-marah, dia sakit, merasa sedih. Nah, apalagi kalau udah nggak nelpon berhari-hari, ya. Kemudian kewajiban taat kepada pemimpin dan tidak dibolehkan menentangnya meski ia adalah orang yang zalim. Nggak boleh nentang pemimpin yang zalim, ya. Udah,
Ya, kita jangan tantang gitu. Kita diam. Tapi kalau dia perintahkan untuk berbuat kezaliman, kita jangan mau. Ya, tapi bukan dengan cara menantang dia. Kita bisa sampaikan dengan baik. Ya. Nah, perintah berjihad dan tidak diperkenankan merasa takut ketika berhadapan dengan musuh dan lari dari medan pertempuran. Ya, jangan takut. Apa yang ditakutkan? Mati. Mati kan syahid. Nah, makanya ya, dahulu saat perang apa itu? Yarmuk. Ya, yang dipimpin oleh yang pertama siapa itu namanya, kemudian yang kedua Abdullah bin Rawahah, iya, Abdullah bin Rawahah. Saat orang-orang ini gimana nih, kita serang gak? Kemudian yang terakhir itu Ja'far bin Abi Thalib. Yang pertama siapa tuh? Dan akhirnya dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Pernah dengar nggak? Dibuat strateginya sama Khalid. Nah, akhirnya mereka bisa selamat. Ya. Orang-orang menuduh Khalid itu lari dari peperangan, tapi Allah bela Khalid. Karena sesungguhnya Khalid tidak sedang lari dari peperangan, tapi ya ingin menyusun kembali serangan. Karena balik dulu, lalu nyusun lagi. Karena setelah itu tetap ada nggak pertempuran melawan Romawi? Iya. Karena di saat sebelumnya itu jumlahnya ya 3.000 kalau tidak salah ya. 3.000 lawan 200.000. 1:70. Wah, ngeri ya. Nah, ya jadi jangan takut. Kemudian hemat dalam memberi nafkah kepada anak. Ya, jadi jangan ya terlalu boros, berlebih-lebihan. Ya. Karena terkadang itu melalaikan, membuat manja. Nah, kemudian dibolehkan memukul anak dalam rangka mendidik mereka. Ya, tentunya penting ini digarisbawahi, mendidik. Karena banyak orang yang mengesankan memukul, wah berarti agama Islam ini ya radikal. Ya, lebih radikal kalau begitu di institusi ya, aparat ya, pendidikannya ada nggak di situ pukul memukul? Ada. Ya. Di TNI, di kepolisian ada. Dididik mereka itu dengan dipukul. Ya kan? Sampai sekarang masih ada nggak? Ada. Ya. Karena memang tujuannya mendidik. Makanya kalau seseorang itu pengen benar-benar disiplin, nggak bisa lepas dari mukul. Ya, nggak bisa lepas. Tapi ingat, mukul mendidik. Ya. Ya, sering dikesankan mukul ini seakan-akan apa? Kasar, keras. Tidak, kita ingin mendidik. Ya. Makanya ya, sebuah instansi yang tidak ada di situ pendidikannya, pengkaderannya, tidak ada memukul, nah udah nggak bisa, nggak disiplin. Pesantren pun di mana-mana masih tetap ada nggak sekarang itu? Masih. Tapi terkadang ada yang oknumnya itu kebablasan.
Oknumnya ada nggak yang kebablasan? Ada. Nah, anak-anak masih terlalu kecil, dihajar, dipukulin, badannya belum terlalu kuat. Nah, kemudian memberikan peringatan kepada anak agar tidak bermaksiat dan menentang segala perintah Allah Ta'ala. Ini beberapa terkait apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian Muhammad bin Katsir, Imam Al-Bukhari mengabarkan, Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, dari ayahnya, an Abdullah bin Amr, qala jaa rajulun ila Nabi SAW. Masih ingat gak berapa jarak umur Abdullah bin Amr dengan ayahnya Amr bin As? 10 tahun. Jadi berapa umur Amr bin As saat menikah? 9. Antum? Wa qala jaa rajulun inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan, Abdullah bin Amr mengatakan, seorang laki-laki menemui Nabi SAW. Seraya berkata, jitu ubayyuka 'alal hijrati wa taraktu abawayya yabkiyan. Wah, orang ini udah berasa loyalitasnya tinggi. Dia mengatakan, aku datang kepadamu berbaiat untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Nabi SAW bersabda, irji' ilaihima, kembalilah kepada keduanya, fadhikhuma kama abkaitahuma, buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Bukan pencapaian itu bikin kedua orang tua nangis, walaupun tujuan dia itu untuk kebaikan, ya, karena butuh keriduan orang tua. Ali bin Ja'ad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit, ia berkata, aku mendengar Abul Abbas Al-A'ma dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi SAW yuridul jihad, seorang datang kepada Nabi SAW ingin berjihad. Faqala ahayyun walidak, Nabi mengatakan, apakah kedua orang tua masih hidup? Faqala na'am, maka orang itu menjawab, iya. Faqala fafihima fajahid, maka beliau bersabda, berjihadlah pada kedua orang tuamu. Apa faedah hadisnya? Kandungannya yang pertama, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, agungnya hak mereka dan besarnya pahala berbakti kepada mereka. Ini bahkan dibandingkan jihad, ya. Tapi terkadang ujiannya besar. Antum sebagian ada yang anda dengar terkadang sampai dia resign dari perusahaan, pulang kampung, ya, nemenin ibunya. Tapi habis itu apa? Diuji apa? Ekonomi. Ya, mencari maisha di kampung nggak semudah jadi karyawan di perusahaan. Diuji. Nah, butuh, ya, kesabaran, sabar. Dia udah memilih untuk berbakti kepada orang tua, jangan menyesal, jalani terus. Kadang karena melihat di media sosial, wah orang-orang begini, udah inilah ujian, melihat orang. Media sosial membuat seseorang akhirnya lupa akhirat, berlomba-lombanya dalam perkara dunia. Kemudian kesepakatan para ulama atas wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan durhaka kepada keduanya merupakan perbuatan haram dan termasuk dosa besar.
Ya. Apabila jihad yang dilakukan hukumnya sunnah, maka seseorang tidak diperkenankan turut berjihad tanpa izin dari kedua orang tuanya. Ya, karena tadi memang ya, keinginan orang tersebut jihad sunnah. Ya, bagi siapa yang berkemampuan. Ya. Namun apabila jihad yang dilangsungkan hukumnya fardu ain, maka tidak wajib meminta izin kepada keduanya. Bagaimana itu kondisinya fardu ain diserang? Ya. Datang serangan. Mungkin dia lagi di satu daerah yang orang tuanya daerah tertentu. Nah, kalau dia pulang kampung untuk izin dulu, dia dapati udah hancur semua. Nah, bolehnya menggambarkan sesuatu dengan lawan katanya jika dapat dipahami, karena bentuk perintah yang tertera dalam sabda beliau fajahid. Nah, ini dengan lawan katanya mengisyaratkan adanya bahaya yang akan terjadi, padahal yang dimaksudkan tidaklah demikian. Ya, seakan-akan ya fafihima fajahid, maka kepada keduanya lah kamu berjihad. Mau seakan-akan ada bahaya di situ berjihad. Ya, seakan-akan datang musuh ke rumah orang tuanya kemudian dia berjihad. Tidak, tapi tentunya untuk apa? Ya, dia berbakti. Terkadang berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Ini jika hukum jihadnya sunnah. Jadi ada sunnah, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Jadi hukum jihad itu tergantung kondisi. Kapan dia fardu ain? Bagi yang diserang dan yang memungkinkan bagi masyarakat muslim di sekitarnya. Ya. Yang memungkinkan bagi mereka, maka fardu ain juga. Ya. Jadi ya, datang musuh, ya, berapa kira-kira cukup pasukan untuk bisa mengalahkan musuh yang datang ini, maka yaitu untuk sekitaran itu wajib fardu ain. Harus mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan, maka 3.000 pasukan sekitar tempat yang diserang itu ya fardu ain. Yang kemudian radius yang berikutnya ya itu fardu kifayah. Ya. Dimana jika dengan bantuan mereka maka lebih membawa kepada kecukupan ya fardu kifayah. Tapi kalau nggak ada yang datang, tetangganya ini nggak ada yang datang, ya, akhirnya menjadikan kaum muslimin di situ bulan-bulanan, maka mereka berdosa. Tapi kalau ada yang datang sebahagian dari negerinya memberikan bantuan agar tercukupi pasukan yang ada di wilayah yang diserang itu, maka mereka terhindar dari dosa. Mungkin ada negeri satu, ini negeri A, ada negeri B diserang nih, negeri B. Nah, tetangganya negeri A. Maka kondisi pasukan yang ada di negeri B fardu ain. Mereka harus jihad fardu ain karena negeri mereka yang diserang. Adapun yang di negeri B tetanggaan, maka bagi mereka fardu kifayah. Sehingga harus ada yang berangkat yang bisa mencukupi atau untuk menahan serangan dari musuh ini. Harus ada yang berangkat sebahagian yang mencukupi.
Sehingga ketika sudah ada yang berangkat dan mencukupi, kaum muslimin yang tidak berangkat maka tidak berdosa. Tapi kalau seandainya ada kaum muslimin yang tidak berangkat, tidak ada sama sekali nggak ada yang berangkat, padahal di sini belum cukup, maka mereka berdosa semuanya. Ini fardu kifayah. Yang lebih jauh, sekarang udah cukup, tapi mereka ingin memberikan bantuan lagi, maka hukumnya sunnah. Bisa nggak difahami? Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Jam berapa kita ini maghrib? 16.15 ya? Hah? Apa 16? 18? 16 tadi itu. Yang berikutnya, seorang yang mendapati orang tuanya di usia tua tetapi tidak masuk surga, waliyadzubillah. Imam Bukhari mengatakan, Khalid bin Makhlad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Suhail mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ia berkata, raghima anfuh, celakalah, ya, sungguh terhina, kata Nabi. Qalu ya Rasulullah man? Ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang celaka ini? Siapa yang terhina? Qala man adraka walidayhi indal kibari aw ahadahuma fadakhalan nar. Seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup di usia tua, tetapi dia malah masuk neraka. Orang tuanya sudah tua, dia dapati, dia bersama orang tuanya sekarang udah tua, udah umur 68, 70, dia udah. Siapa di sini yang orang tuanya masih hidup, umurnya udah tua? Siapa? Wah, jangan sampai ya. Jangan sampai kita nggak masuk surga gara-gara itu. Ini soalnya sebab terbesar ya untuk mendapatkan surga, sebab paling mudah untuk mendapatkan surga. Makanya kenapa Nabi katakan, ya, sungguh terhina, sangat terhina, udah kasih mudah, orang tuanya sudah tua, ini sebab termudah untuk dia masuk surga, tapi dia nggak manfaatin. Bikin seneng, telepon aja tiap hari 15 menit, telepon, udah seneng dah. Kirim setiap gajian, ini buat mama ya, setiap gajian kirim. Jangan pernah ngitung-ngitungan, nih kalau belanja sini, ini lagi cicilan lagi, aduh buat mama bulan depan aja dah. Itu kalau hitung-hitungan seperti itu, Allah juga hitung-hitungan buat kita tadi. Nah, kandungan hadis, ya, perintah agar berbakti kepada orang tua disertai penjelasan akan besarnya pahala berbakti kepada mereka dan peringatan agar tidak durhaka kepada mereka. Jadi azab atau hukuman orang yang durhaka itu disegerakan di dunia sebelum di akhirat, kalau kita perhatikan itu. Dan yang berbakti kepada kedua orang tua, Allah juga segerakan dia mendapatkan kenikmatannya di dunia. Ya. Terkadang bahkan walaupun dia itu kafir, Allah balas kebaikan dia itu di dunia agar dia tidak mendapatkan lagi balasan nanti di akhirat. Tapi orang-orang yang beriman, Allah balas bagi dia di dunia sebelum Allah balas yang berlipat-lipat ganda untuknya nanti di akhirat.
Orang kafir lihat aja, banyak dari mereka itu yang berbakti kepada orang tuanya, akhirnya apa? Sukses. Hotman Paris saja tanya coba tuh. Kalau di talkshow gitu, dia itu cerita kalau dia itu sangat menyesal sekali. Satu yang dia bilang, enggak, yang menyesal sekali dia, enggak bisa bawa orang tuanya berobat kemana katanya itu. Apa itu, Anda lupa. Karena setiap kali dia sering berobat ke Penang kalau nggak salah ya, Penang, tapi ibunya kagak, karena ibunya cuma cek sini, enggak, aku masih sehat kata mamanya. Nah, siapa lagi? Si anak singkong gitu juga kan ceritanya. Banyak. Nah, yang tentunya yang Allah tunjukkan. Ada satu juga yang anak tahu, dia termasuk yang anak kenal beliau tuh. Antum pernah dengar nggak Hisana Percikan? Kan ada Sabana, ada Hisana kan? Anak kenal ownernya tuh, yang Hisana tuh. Nah, pernah nggak ngelihat Hisana? Nah, beliau itu masya Allah baktinya sama orang tuanya. Dan ya dari dulu dia itu hanya sekedar ya apa namanya tukang gorengnya suatu produk ini, suatu merek apa namanya waktu itu, tukang goreng ya, tidur di musola masjid, marbot, sekalian marbot. Dulu begitu dia, dari Kuningan. Siapa orang Kuningan di sini ya? Nah, dan masya Allah beliau itu membantu banyak ma'had, termasuk kita yang kecipratan Al-Imam Az-Zahabi dari tahun 2016 itu enggak berhenti enggak, pandemi tetap juga jalan, subhanallah. Padahal waktu itu ana dengar hutangnya beliau miliaran tuh, bangkrut di saat pandemi, tapi tetap terus. Akhirnya sekarang Allah bangkitkan lagi mereka. Itu termasuk yang anak tahu sangat berbakti kepada orang tuanya. Kemudian dianjurkan mengulangi perkataan sebanyak 3 kali agar dapat difahami. Ya, terkadang memang yang terpenting itu kalau kita pengen ngejelasin jangan cepet-cepet ngomongnya. Kalau butuh diulang-ulang. Ya, itu termasuk diantara metode Nabi dalam mengajar. Jangan kita biar terkesan jago, ahli, berilmu, cepet ngomongnya. Ya, orang-orang nggak paham. Pelan-pelan. Makanya Aisyah mengatakan dahulu Nabi SAW itu kalau berbicara tidak seperti berbicaranya kalian ini, cepet kata. Tapi beliau kalimatan kalimah, satu kalimat agar bisa mudah difahami. Ada pertanyaan? Barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan memanjangkan umurnya. Asbagh bin Al-Faraj mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Ayyub, dari Zabban bin Faid, dari Sahal bin Mu'az, dari ayahnya, ia berkata, yaitu Mu'az, ayahnya Mu'az. Ya, di mana ayahnya mengatakan, berkata Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, man barra walidayhi tuba lahu zadallahu fi umurih. Wah, sekarang banyak orang sebenarnya yang pengen panjang umur, hidup lama di dunia. Nah, caranya mudah, berbakti sama orang tua. Zadallahu fi umurih. Ya, kandungan hadis yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan sebab keberkahan dan dipanjangkannya umur. Orang yang berbakti kepada orang tuanya berhak memasuki tuba, yaitu surga yang khusus diperuntukkan bagi golongan tertentu. Ya, surga tuba.
Ada pertanyaan? Tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang tua yang musyrik. Imam Bukhari mengabarkan, Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ali bin Husain mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffyu wala tanharhuma fala takul lahumā uff. Kalau bahasa kita biasanya ya, gitu ya, panggil sama abinya ya, nak, kata dia, langsung dia balas seperti itu. Nah, yang model seperti itu kasih hukuman 4 tahun, boleh nggak dihukum? 4 tahun, ternyata dia pas dipanggil, nah sini, boleh nggak dihukum? Hukum push up 5 kali, walaupun push upnya belum benar, kasih hukuman. Nah, nggak boleh seperti itu, habis hukum kamu push up 5 kali, biar tahu kalau itu tidak boleh. Hukuman itu tak harus mukul ya, hukuman tidak harus mukul. Kalau dibutuhkan dengan hukuman memukul, udah. Atau potong jajan, besok jajanmu jadi 1.000, harusnya jajannya contohnya 2.000 sehari. Atau besok kamu tidak boleh dapat jajan lagi gara-gara kamu nggak dengerin orang tua. Nah, habis itu peluk dia, sini minta maaf, nah peluk. Karena memang anak kecil sebelum mumayyiz itu sangat dibutuhkan kasih sayang. Tapi jangan kebablasan sampai dibiarin, nggak ditegur, lari-lari di masjid, nggak ditegur ya, Allah musta'an. Jadi ya, ketika kedua orang tua atau salah satunya sudah berumur lanjut, maka jangan katakan kepada mereka uff. Kama rabbayani, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kama rabbayani shaghira. Ya, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu menghardik mereka ya. Jangan bentak, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Wakhfid lahuma janahadzul. Ini kan lanjutan ila qouli ta'ala, apa yang baik sebagai diterjemahin sih sama beliau. Wakhfid lahuma janahadzul, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kasihanilah keduanya, dan Rabbmu kasihanilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mengasihani di waktu kecil. Makanya kenapa ada doa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini awalnya, di mana tentunya ayat ini turun kepada Nabi SAW, sehingga awalnya semua mereka mendoakan kedua orang tuanya. Akhirnya ayat ini dihapus hukumnya, mansukh dengan ayat di dalam surah Baroah, yaitu surah Taubat. Maka lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak sepantas
tidak selayaknya bagi Nabi untuk memintakan ampunan terhadap orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kaum kerabat terdekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, di mana telah jelas bagi mereka bahwa mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Jadi bagaimana mau dimintakan ampunan kalau mereka itu sudah jelas-jelas penghuni neraka jahim karena kesyirikan? Maka kandungan ayat yang pertama, di mana ayat pertama menunjukkan permohonan ampunan dan doa kebaikan untuk orang tua yang beragama Islam. Adapun ayat kedua menunjukkan larangan memohonkan ampunan dan berdoa untuk orang tua yang kafir. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut, dan yang mengatakan bahwa ayat dalam surat Taubah telah dihapus hukumnya, ya, dinasakh. Ini juga tidak ada pertentangan sebenarnya, karena ayat yang di atas itu apa? Dia khusus untuk orang-orang Muslim. Akan tetapi tetap kita bacakan di mana Imam Al-Bukhari menyampaikan seperti itu. Karena sohat hal ayat, yakni Ibnu Abbas menyampaikan seperti itu. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tetapi yang sahih hukumnya tidak dihapus, tapi boleh memintakan ampunan kepada orang tua apabila orang tua itu muslim. Nah, di sini berarti ayat yang setelahnya itu sebagai penjelasan dari keumuman ayat yang sebelumnya. Kan kalau yang pertama ayatnya masih umum, boleh memintakan ampun kepada kedua orang tua. Tidak disebutkan di situ orang tua musyrik atau muslim. Nah, ayat yang berikutnya yang di surah Baqarah ini barulah menjelaskan terkait apa? Ya, pengecualian orang-orang musyrik. Sampai sini pertanyaan. Ya. Misalnya kita mengatakan dan kita tolong sama ibu misalkan, kita bilang sebentar Bu, seperti itu boleh nggak Ustaz? Kita misalkan lagi tanggung WA. Iya, kita bilang sebentar. Slot. Tidak boleh. Yang kedua, andaikan pun jangankan WA, kata para ulama, antum dari sholat sunnah putus sholat sunnah. Karena memenuhi panggilan orang tua wajib. Ada pun sholat sunnah itu ya sunnah, kecuali sedang melakukan sholat wajib. Dipercepat sholat wajibnya, kemudian langsung penuhi panggilan. Apalagi dia anak. Salah lagi bisa. Ada terkadang itu kita diminta beli ini lah biar kamu ini sehat. Kita sebenarnya kurang yakin. Udah ada obat lain yang mungkin yang kita inikan. Udah biar dia senang beli, walaupun setelah itu mungkin belum bisa tuh. Udah dibeli belum? Udah mah. Karena besok mau berangkat, insya Allah itu dan nyiapin sebenarnya vitamin C buat stamina. Tapi selalu dari mana itu diingetin beli habatus sauda oil pakai propolis, beli itu. Soalnya 2 kali diingetin. Pertama, insya Allah Pak, kita nggak bilang enggak boleh. Iya insya Allah Pak, tapi lupa pas telepon lagi udah dibeli belum? Oh iya insya Allah Pak. Ini yang berangkat langsung Pak. Yang mana Pak modelnya? Ini sebenarnya istri kali ini buat apa nih? Stamina. Ternyata ada kemarin beli, biarin di rumah Pak. Sehingga
Biarin, semoga Allah terima amal ibadah kita ya. Kadang emak itu kalau udah tua, yang penting harus diikuti keinginannya. Nah, kecuali keinginan bilang gak usah datang, nah itu bukan, datang aja. Karena sebenarnya ya, ketika kita datang sungguh kita harus tahu. Pernah kan diem-diem gak ngasih tahu, gak tahu, nangis. Mau lihat mama, katanya mama sakit, gua nangis. Terbang dari Jakarta ke Medan. Wah itu kayak gitu. Kemarin baru datang sebenarnya ke sini. Nanti Ramadan belum di Idul Fitri gak usah datang. Selama bapak masih ada, aku akan pulang. Banyak biaya ya. Itu mah gak ada gunanya nanti kalau aku sudah ngumpulin uang ternyata mama udah meninggal. Mau pulang aku udah banyak itu gak ada gunanya. Biar kalau sekali berangkat habis 20 juta, 30 juta, biarin pulang lagi, kumpulin lagi. Kemarin tuh gak tahu sebenarnya, wah ini nanti Ramadan mau gimana ini. Ya. Sebenarnya jujur dulu gak tahu, tapi udah azam pulang. Alhamdulillah ada yang nelfon, Ustaz bisa gak nanti bimbing berangkat? Wah kan bimbing berangkat kan ada duitnya. Dan berangkat umroh bimbing gak lama lagi bisa juga kan Ustaz Syawal. Oh, Masya Allah, double. Itu memang masalah, Masya Allah. Makanya jangan pernah perhitungkan sama Allah. Anda ceritakan hadis bin Emma, ya, Anda berusaha sebenarnya ya udah biar tinggal orang yang menilai. Tujuan kita itu bukan pengen lihat, pengen memotivasi untuk kita semua itu berbakti kepada Allah. Baik, kita lanjutkan hadis di bab ke-13. Berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepada kami, ia berkata, Israel mengabarkan kepada kami, ia berkata, Simak mengabarkan kepada kami dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berkata, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ada 4 ayat yang turun kepadaku. Maknanya dia menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Pertama, ayatin kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu azza wa jalla wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Yang pertama, ibuku bersumpah untuk tidak akan makan dan minum hingga aku menjauhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat, ya, karena sumpah ibunya ini maka turun ayat. Dan jika mereka memaksamu untuk mempersekutukan, ya, mempersekutukan aku, kata Allah, antusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, di mana tidak ada pengetahuanmu tentangnya, bahwa dia sudah tahu tidak ada yang bisa, ya, yang menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.
Wasaniyatu anni kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Yang kedua, aku pernah mengambil pedang yang aku sukai. Lalu aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, habli hadha. Ya, berikan ini kepada aku. Maka fanazalat yas'alunaka 'anil anfal, maka turunlah ayat, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang, di mana ada bagian-bagiannya. Ya, pejalan kaki dapat satu bagian, penunggang kuda dapat berapa? Kira-kira penunggang kuda dapat berapa bagian? Setengah, 3 bagian. Kudanya dapat 2 bagian. Kan biaya ngunin kuda. Pejalan kaki dapat 1 bagian. Penunggang kuda dapat 3 bagian. Jadi kuda itu dapatnya 2 bagian. Itu menunjukkan memang biaya kendaraan itu mahal. Antum yang punya kendaraan ngerasain nggak? Nggak ngerasain? Biaya kendaraan. Itu yang kedua. Wasalisatu. Yang ketiga, anni maridtu fa'atani Rasulullah SAW. Aku sakit, maka Nabi SAW menjengukku. Fakultu ya Rasulullah, dia Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu an aqsima mali. Aku ingin membagi hartaku sebelum meninggal. Ini seakan-akan dia merasa udah mau meninggal. Afausi bin nisfi, apakah boleh aku wasiatkan setengah hartaku? Dia mengatakan setengah untuk masjid, untuk yatim duafa, boleh enggak? Faqala la. Nabi mengatakan tidak. Fakultu as-sulus, sepertiga. Fasakata, Nabi terdiam. Namun setelah itu, ya, fakana as-sulusu ba'dahu jaizan. Namun setelah itu sepertiga boleh. Dan Nabi mengatakan was-sulusu katsir, dan sepertiga itu sudah banyak. Dan yang keempat, inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Aku minum khamar dengan sekelompok orang dari Ansar. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin. Salah seorang mereka memukulkan rahang unta ke hidungku. Fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamri. Lalu aku menemui Rasulullah SAW. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang haramnya minuman khamar. Jadi ada 4 kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentunya yang berkaitan dengan bab kita ini, di mana kita tidak boleh taat kepada orang tua, ya, jika dia memerintahkan atau memaksa anaknya untuk berbuat kesyirikan, kemaksiatan kepada Allah. Ya, akan tetapi dia harus tetap mempergauli kedua orang tuanya dengan baik. Apa kandungannya? Dorongan agar mentaati kedua orang tua dalam perkara yang mubah dan tidak bertentangan dengan aturan syariat. Yang kedua, keutamaan berbakti dan berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Yang musyrik saja diperintahkan untuk berbuat baik. Ada salah satu jemaah, ya, di Setu, dia seumuran anak, malah lebih tua dari anak. Dia masuk Islam. Ibunya, ya,
masih beragama Nasrani, ya, orang Batak, ibunya Batak Nasrani, sedangkan ayahnya Betawi. Nah, dia masuk Islam, tapi di antara baktinya kepada orang tuanya, dia belum nikah. Sering kalau ditanya itu kenapa, mama, takut saya nggak bisa sabar istri saya, takut saya nanti, ya, saya nggak bisa fokus lagi berbakti kepada ibu saya. Dia sangat berharap sekali dia ibunya itu masuk Islam. Ya. Jadi seakan-akan ada azam gitu, selama masih hidup upayakan terus nempel sama mama agar mamanya bisa masuk Islam, dia contohkan akhlak yang baik. Subhanallah. Semoga ya Allah mudahkan bagi kita semua berbakti kepada orang tua. Makanya di antara contohnya itu tentang 3 orang yang terkurung di gua itu kan, salah satunya apa? Bakti kepada orang tua. Kemudian keutamaan Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW atas umat lainnya, karena ghanimah dihalalkan bagi umat ini dan diharamkan bagi umat lainnya. Umat lain nggak dapat ghanimah. Ghanimah itu dikumpulkan, habis itu datang api dari langit menyambarnya, terbakar, hangus. Adapun pada umat Nabi Muhammad dihalalkan ghanimah, harta rampasan. Kemudian anjuran untuk mengunjungi orang sakit. Ya, orang sakit kunjungi. Ya. Karena terkadang di saat sakit itu butuh motivasi. Butuh kalimat-kalimat, ya, dari teman-teman yang ngumpul saat sehat. Sikap tawaduk Nabi SAW, karena beliau sangat memperhatikan orang yang sakit dengan menjenguknya. Itu Nabi paling sibuk masih sempat jenguk temennya. Sesibuk apapun kita, kadang jadwalnya mungkin padat, upayakan kalau ada dengar temen sakit, jenguk. Tidak diperkenankan berwasiat untuk berinfak melebihi 1/3 harta. Makanya kalau ada yang wafat, ya, maka yang pertama, untuk apa dikeluarkan yang pertama? Hutang. Dan hutang itu ada 2, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Nah, hutang kepada Allah bisa jadi mungkin dia hutang fidyah, dan membayarkan hutang kepada manusia. Setelah itu jangan waris dulu. Kan ini kita lagi baca wasiat. Nah, wasiat. Yang wasiat itu nggak boleh lebih dari 1/3. Keluarin untuk wasiat. Habis itu, apa? Wah, harus ini kan banyak yang mati kan. Agar kita bisa tahu, ngajarin keluarga, kalau abi nanti mati ini urutannya. Kasih tahu ke istri, ke anak-anak. Jangan sampai salah. Jangan sampai gara-gara itu berantem. Harta yang dikumpulin tuh ujungnya untuk berantem. Apa yang habis wasiat? Beneran gak tahu atau gimana? Apa? Wah, jangan dulu. Cepet banget waris dulu.
biaya pemakaman. Diambil dari situ, ya, dari harta si mayit. Barulah, nah ini bagi-bagi. Terakhir, sisanya itu baru tuh. Nah, kemudian khamar hukumnya haram dan mengandung berbagai kerusakan besar. Ini sampai ada di antara orang Ansor yang memukul hidungnya, itu nggak tahu. Namanya orang apa? Mabuk. Ya, rahang unta tuh kan gede itu. Pukulin ke hidung. Aduh, kalau orang zaman sekarang pendarahan gak berhenti karena nggak kuat badannya. Ada pertanyaan di sini? Berikutnya Imam Al-Bukhari mengatakan, Al-Humaydi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hisham bin Urwah mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada aku, ia berkata, Urwah berarti ayahnya, akhbaratni Asma binti Abi Bakrin. Ayahnya ini mengabarkan bahwa aku dikabari oleh Asma binti Abi Bakrin. Qalat, jadi Asma berkata, atatni ummi raghibatun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibuku datang kepadaku dalam keadaan rindu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam asiluha. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu, apa boleh aku berbuat baik kepadanya karena ibunya masih dalam keadaan musyrik. Beliau menjawab, iya. Qala Ibnu Uyainah fa anzalallahu fiha la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Maka turunlah ayat, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang musyrikin yang tidak memerangi kalian karena agama. Makanya kandungan kayak hadis ini apa? Dibolehkan tetap menyambung kekeluargaan dengan kerabat yang musyrik selama mereka tidak turut serta memerangi kaum muslimin. Makanya ibunya Asma ini diceraikan oleh Abi Bakar karena musyrik kan nggak boleh dinikahi. Imam Al-Bukhari mengabarkan, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Muslim mengabarkan kepada kami, an Abdullah bin Dinar qala sami'tu ibn Umar, aku mendengar Abdullah bin Dinar mengatakan, aku mendengar Ibnu Umar berkata, ra'a Umaru radhiyallahu anhu hullatan sayara'a tuba. Ya, jadi Umar yaitu bin Khattab, itu ayahnya Ibnu Umar pernah melihat kain yang bercampur sutra. Faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, belilah ini, falbasha yaumal jumu'ah, dan pakai di hari Jumat. Wa idza ja'akal wafud, dan ya ketika menjamu orang-orang yang mendatangimu, yaitu utusan, kadang datang utusan-utusan. Maka Rasulullah SAW bersabda, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Sungguhnya yang memakai ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan jatah bagian dari surga nantinya di akhirat, karena di surga akan dipakaikan ya dari pakaian sutra. Nah, orang yang memakai sutra di dunia maka tidak dapat kenikmatan untuk memakai sutra di akhirat. Menunjukkan tidak boleh haram. Fa'utiyan Nabi SAW minha bihulalin, maka Nabi SAW pun diberi hadiah kain sutra. Fa'arsala ila Umar bihulatin, maka Nabi SAW ya, salah satunya mengirimkan kepada Umar bin Khattab. Faqala kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta.
Ya, bagaimana aku akan bisa memakainya sedangkan kau telah mengatakan tentang haramnya ini? Ya. Maka Nabi SAW bersabda, inni lam u'tikaha litalbisaha. Aku kasih ke kamu itu bukan untuk agar kau pakai, walakin tabi'aha au taksuha. Ya. Tapi kau jual atau kau pakaikan ke orang lain, yaitu wanita atau siapa. Fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Maka Umar lalu mengirimkannya ke saudaranya di Mekah sebelum saudaranya itu masuk Islam. Karena selain muslim ya enggak masalah. Ya. Ini kandungan hadisnya dibolehkan melakukan transaksi jual beli di sekitar pintu masjid. Nah, itu menunjukkan bukan bagian dari masjid. Ini juga menunjukkan bahwa halaman masjid itu bagian dari masjid enggak? Tidak ya. Nah, jadi kalau seandainya ada kuburan di halaman masjid, nah, nggak masalah karena bukan bagian dari masjid. Nah, selama tidak di depan di arah kiblat. Kemudian dibolehkan menghadiahkan pakaian sutra kepada laki-laki karena ia belum tentu memakainya. Jadi bukan berarti dihadiahkan itu karena untuk dipakaikan. Kemudian diharamkannya sutra bagi laki-laki dan dibolehkan bagi wanita. Dibolehkan menghadiahkannya kepada seseorang dan menjualnya. Jadi hadiah itu boleh dijual. Kemudian dibolehkan. Jadi jangan kita juga sakit hati kalau ngadiahin seseorang dia jual. Oh, kau jual hadiahku gitu. Mungkin dia lebih butuh yang lain. Dibolehkan memberikan hadiah kepada orang musyrik berupa pakaian dan selainnya. Anjuran mengenakan pakaian terbaik ketika mendatangi sholat Jumat, sholat Id, bertemu para utusan dan acara semisal. Pakai pakaian yang bagus. Kemudian dibolehkan menyambung kekeluargaan dan bersikap baik terhadap kerabat yang kafir. Nah, ada pertanyaan? Iya, Pak Nuruddin. Ustadz, terkait amalia, untuk saat ini kan perusahaan menggunakan bank konvensional untuk mentransfer gaji kita. Ya mau nggak mau kita harus menggunakan bank konvensional tersebut. Nah, dalam tahap proses sekarang perusahaan sedang membuat atau bekerjasama dengan bank syariah untuk penggajian. Nah, seandainya kalau memang sudah bisa dipakai, berarti ada pilihan antara untuk penggajian itu antara bank syariah atau bank konvensional. Nah, untuk sikap kita ini seperti apa, Ustadz? Apakah kita wajib memindah yang tadinya dari bank konvensional ke bank syariah atau bagaimana, Ustadz? Iya, antum pindahin. Karena tadinya konvensional itu karena darurat. Kalau udah nggak darurat ya antum pindahin. Nah, ada lagi? Mafhum ya? Jelas nggak? Apa harus dijelasin lebih luas lagi? Kenapa sebelumnya kita diperbolehkan memakainya? Karena darurat, gaji kita ya dari situ doang. Selain itu nggak diperkenankan. Daripada nggak dapat gajian, ambil. Dengan dapat gajian dengan membuka tabungan di konvensional, mana mudaratnya yang lebih sedikit? Mudarat nggak buka tabungan konvensional? Mudarat. Nggak dapat gajian? Lebih mudarat kan? Makanya ini antum sekarang mengambil mudarat yang lebih ringan. Ya sudah, antum buka di bank konvensional. Nah, sekarang sudah diperbolehkan di bank syariah. Hilang tuh mudaratnya, tidak ada lagi. Antum sekarang pilihan dapat gajian, tidak dapat gajian, atau buka di bank syariah. Ya udah buka bank syariah lah. Kan pilihannya udah ini, enak.
bukan mudarat lagi di situ. Nah, jadi pindahkan langsung. Nah, Allah taala alam. Ada lagi? Udah berapa menit lagi? Udah habis. Baik. Gak ada lagi ya pertanyaan ya? Ana sekarang yang nanya, kan ada hadiah di baju 2. Hah? Tanpa melihat kitab ya, jujurlah. Ada yang ingat nggak tadi apa saja yang sebab-sebab turunnya ayat itu kepada ya, Sa'ad bin Abi Waqqas? Ada berapa itu? 4 kan? Ya, ada yang ingat nggak itu? Ya, coba antum duluan tadi. Pertama itu pada saat doa yang pertama itu ibunya tidak akan makan selama dia belum menjauhi Rasulullah. Itu yang pertama. Jadi dihapuslah. Ya, tentang ibunya itu aja. Terus yang kedua, antum bajunya bagi 2 sobek. Ya kalau enggak kasih beliau berarti. Lanjut ya. Ayo. Terus tentang apa lagi? tentang masalah minuman keras. Minuman keras. Terus 2 lagi. Lupa Ustaz. Ada yang bisa menyebutkan 2 lagi? Ada yang bisa menyebutkan 2 lagi? Iya. Itu tentang apa itu? Ghanimah. Terus sakit. Berarti itu tentang apa? Kena sakit itu ngapain dia? Setengah katanya, terus 1/3 itu apa? Wasiat. Ya, udah nih 1 sana, nih 1 lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.